Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang etika bertemu bayi. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, jadi di video kali ini, kita akan membahas tentang etika bertemu bayi. Kenapa sih saya membahas tentang ini? Iya, karena menurut saya itu adalah hal yang penting. Jangan sampai kita bertemu dengan bayi dan sesuatu yang kita lakukan mungkin menurut kita itu adalah hal yang normal dan biasa saja, tapi bisa jadi itu bisa membahayakan bayi dan juga memberikan rasa tidak nyaman terhadap orang tua bayinya. Karena saya itu punya pasien, kemudian pasien saya itu kedatangan tamu yang mau menjenguknya. Nah, tamu itu langsung menggendong bayinya, tapi pasien saya itu meminta tamunya untuk cuci tangan dulu sebelum menggendong bayi. Nah, karena disuruh cuci tangan, tamunya merasa tersinggung dan menganggap bahwa ibunya terlalu berlebihan untuk penjagaannya terhadap bayinya, seperti itu. Tapi menurut saya, apa yang dilakukan oleh ibunya itu ya sudah benar. Ibunya hanya melakukan tugasnya sebagai ibu untuk menjaga kesehatan bayinya, untuk menjaga bayinya untuk tetap aman. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita hindari dan tidak boleh kita lakukan pada saat kita bertemu bayi. Baik itu kita menjenguk atau bertemu bayi di jalan. Nah, hal yang pertama yang tidak boleh dilakukan adalah menggendong bayi atau menyentuh bayi tanpa izin orang tuanya. Jadi, kalaupun kita bertemu di jalan, izin dulu ke orang tuanya, bisa saya sentuh bayinya? Atau kalau misalnya kita mengunjungi teman kita atau kerabat kita yang baru bersalin, kemudian kita lihat bayinya, nah pada saat kita ingin menyentuh bayinya, nah kita harus sadar kita ini dari luar, kita membawa kuman-kuman di tangan, jadi sebaiknya cuci tangan untuk menjaga kebersihan. Jadi untuk menjaga kesehatan bayinya juga, seperti itu. Dan juga pada saat ingin menggendong bayi, usahakan untuk meminta izin dulu kepada orang tuanya, bisa tidak saya gendong bayinya, seperti itu. Kita harus izin, jangan langsung-langsung, karena mungkin kita akrab dengan orang tuanya atau dia itu keluarga kita, jadi kita seenaknya saja langsung sentuh bayinya, langsung gendong bayinya, seperti itu. Jadi jangan dilakukan ya. Selanjutnya yang kedua, jangan mengunjungi bayi pada saat kondisi sakit. Misalnya pada saat flu atau batuk, jangan menjenguk bayi dulu. Kalau misalnya kan kita ada teman yang baru bersalin, teman-teman kita yang lain ingin menjenguk dan kita mau ikut, tapi karena kita flu, sebaiknya ditunda dulu. Jangan mengunjungi bayi dalam kondisi sakit. Kenapa? Karena bayi itu masih memiliki sistem imun yang sangat rentan untuk tertular. Jadi sistem imun bayi itu belum terbentuk dengan baik, sehingga kita harus menghindarkan bayi dari hal-hal yang bisa menyebabkan bayi juga ikut sakit. Selanjutnya yang ketiga adalah jangan mencium bayi. Nah, memang mungkin orang-orang yang datang jenguk bayi itu tidak akan bisa menahan kalau lihat bayi kemudian tidak dicium. Tapi untuk menjaga kesehatan bayi, itu sebaiknya bayi tidak dicium. Nah, kalau misalnya antara pipi dengan pipi, ya itu masih bagus lah. Tapi ada juga orang yang cium bayinya itu bibirnya di pipi bayi dan juga di bibir bayinya. Nah, itu sebenarnya yang tidak dibolehkan. Selanjutnya, hal yang keempat yang tidak boleh dilakukan pada saat bertemu dengan bayi adalah melakukan baby shaming. Nah, apa itu baby shaming? Jadi, baby shaming itu adalah memberikan penilaian kepada bayi, baik itu dari fisiknya, yang bisa menyebabkan orang tuanya atau orang yang mendengarnya itu merasa tidak nyaman. Nah, contoh dari baby shaming itu misalnya kita menilai, ih bayinya kurus ya, bayinya gemuk ya, atau bayinya
kurang putih ya, atau hidungnya pesek sekali. Ya, pokoknya yang lain-lain, atau juga membanding-bandingkan antara bayi yang satu dengan yang bayi yang lainnya. Nah, hal terakhir atau yang kelima yang tidak boleh dilakukan pada saat bertemu bayi adalah memfoto dan langsung mempostingnya. Baik itu di WA Story, di Facebook, Instagram, yang jelasnya jangan langsung memposting. Kalau ingin memposting foto bayi, izin dulu ke orang tuanya. Izin ke ibunya dan bapaknya, apakah foto bayinya itu bisa dipublikasikan. Kalau misalnya orang tuanya mengizinkan untuk diposting dan wajah bayinya ditutupi, ya kita harus turuti apa yang diinginkan orang tuanya, karena orang tuanya pasti ingin privasi bayinya itu terjaga. Jadi kalau misalnya ingin posting foto, itu izin dulu. Kalaupun disuruh, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya jangan memposting sembunyi-sembunyi, karena itu adalah hak orang tuanya untuk melarang foto bayinya itu dipublikasikan. Seperti itu, moms. Nah, jadi itu tadi, moms, hal yang harus diperhatikan pada saat bertemu bayi. Jadi kalau misalnya ada di antara moms yang menonton video ini yang mungkin ada niatan mau jenguk bayi tapi kondisinya kurang fit, stop dulu, jangan langsung jenguk bayinya. Tunggu sampai sehat dulu baru mengunjungi bayi. Kalau misalnya ada dari moms yang rencana ingin jenguk bayi, nah ingat, cuci tangan dulu atau pakai hand sanitizer baru menyentuh bayinya. Jangan cium bayinya juga. Jadi jangan cium-cium bayi, jangan remas-remas pipi bayi, seperti itu. Jadi harus menjaga privasi bayinya juga, harus memberikan rasa aman dan nyaman pada bayi. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa inbox di Facebook atau DM di Instagram saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.